Pemirsa, Anda masih menyaksikan MNC News Now, kali ini bersama saya David Silahoy. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Pertemuan yang diakhiri dengan berkuda bersama itu menuai ragam tanggapan, termasuk peluang koalisi antara Gerindra dan PKB yang telah dibangun lebih dulu. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melanjutkan safari politiknya. Minggu kemarin, Puan menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sama seperti saat menjamu tamu-tamu lainnya, Prabowo mengajak Puan latihan berkuda dengan kuda kesayangannya. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam, Puan dan Prabowo mengatakan keduanya memiliki misi yang sama untuk Indonesia pada tahun 2024 nanti. Prabowo pun menyinggung peluangnya berpasangan dengan Puan Maharani pada 2024 nanti. Memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya kira ya dari segi teori kemungkinan ya pasti memungkinkan. Ya. Kalau memungkinkan, ya kan? Ya. Kalau tadi kan betul. Demi kebaikan bangsa dan negara. Kenapa tidak? Kalau kemudian ditanya apakah ada kemungkinan, ya semua itu menurut saya semuanya itu ada kemungkinannya ya Mas Bowo ya. Tidak ada yang tidak mungkin di politik demi kemajuan bangsa dan negara. Kalau kemudian ada pesan atau tidak dari Ibu Mega, nggak mungkin saya ada di sini kalau nggak bawa pesan. Dan pesannya itu cuma saya dan Mas Bowo yang tahu. Tidak hanya memantik perhatian publik, pertemuan kedua elit partai politik ini juga menjadi perbincangan politisi tentang kemungkinan adanya peta politik baru. Dalam tahap-tahap awal, ya masih sulit kalau kemudian dikatakan bahwa sudah terjadi koalisi. Yang ada adalah kesepahaman untuk bersama-sama menghadapi pemilu dan bagaimana memikirkan nasib bangsa dan negara ke depan. Sebagai kawan koalisi Gerindra, PKB mengaku tidak khawatir dengan jalinan komunikasi Puan dan Prabowo. PKB menilai silaturahmi Prabowo dan Puan merupakan hal yang lumrah dalam safari politik. Kalau misalkan PDIP bergabung, tentu PKB menjadi bahagia juga, artinya kebahagiaan bersama. Nggak hanya PDIP, tetapi partai lain. Kan koalisi antara PKB dan Gerindra sangat terbuka dengan partai lain. Kekompakan Gerindra dan PKB memang sudah terjalin sebelumnya. Bahkan saat mendaftar ke KPU 8 Agustus lalu, Gerindra dan PKB datang dan mendaftar bersama sebagai peserta pemilu 2024. Tidak hanya elit partai, masa kedua partai pun sempat long march dari Masjid Sunda Kelapa menuju kantor KPU. Kebersamaan ini dinilai sebagai keseriusan kedua partai membangun koalisi. Pemirsa, silaturahmi politik Puan Maharani ke Prabowo Subianto dinilai dapat mengubah konstelasi politik jelang pemilu. Poros koalisi yang sudah terbentuk di tengah rai dapat berubah. Pertanyaannya, akankah 3 poros yang menghasilkan 3 pasang bakal capres-cawapres berkontestasi pada pemilu 2024? Kita akan membincangkannya bersama dengan Ketua DPP Partai Gerindra, Saleh Ramli, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Bang Saleh dan Mas Jayadi. Selamat sore. Sehat semua ya? Sehat. Syukurlah. Bang, kita mau tanya dulu nih ke Bang Saleh. Kemarin kan pertemuan Bu Puan dan juga Pak Prabowo. Dan ini disinyalir sebagai langkah awal koalisi. Dan memang diaminkanlah oleh keduanya ada kemungkinan itu. Namun benarkah demikian akan memang berkoalisi di kemudian hari? Ini pertemuan kemarin itu bagian dari silaturahmi politik, komunikasi politik di antara pimpinan partai politik antara Pak Prabowo Subianto dan Ibu Puan yang merupakan salah satu dari pimpinan partai PDI Perjuangan. Kalau ditanyakan apakah itu menjadi bagian awal dari proses koalisi ke depan, Gerindra menurut saya ke depan sangat menginginkan untuk berkoalisi dengan partai manapun. Apalagi kalau PDIP ingin berkoalisi dengan partai Gerindra. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini menjadi bagian dari koalisi untuk menentukan calon presiden 2024,
itu saya kira belum masuk pada wilayah itu. Gerindra hari ini masih berbicara pada beberapa hal yang menjadi kesepakatan kita, yaitu bagaimana kita di dalam 2024 bisa menyukseskan pemilu 2024 dan kita bagaimana pemilu 2024 itu menjadi momentum bagi kita sebagai bangsa untuk bangkit dari berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Ini kelihatannya Pak Prabowo sudah begitu apa istilahnya, yakin sekali bahwa pada pemilu kali ini dia akan mendapatkan apa yang selama ini juga sudah dicita-citakan begitu ya, yaitu menjadi salah satu capres. Nah, tapi kan ini kan begini, kalau memang bukan dengan PDIP, misalnya dengan PKB yang sudah terbangun sekarang ini, apakah itu cukup? Gini, kalau pertimbangannya soal apakah Pak Prabowo sudah menjadi capres dari Partai Gerindra, saya kira itu sudah final. Karena itu merupakan bagian dari keputusan rapat pimpinan nasional Partai Gerindra secara bulat. DPD dan DPC menyatakan bahwa satu-satunya kandidat presiden dari Partai Gerindra adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi itu masih cair atau itu sudah harga mati? Artinya kalau bergabung dengan PDIP kan PDIP punya kursi juga lebih besar, punya suara yang masih lebih banyak. Bagaimana pembagian? Karena itu saya katakan tadi begini, kalau isunya terkait dengan Pilpres, memang sampai hari ini kita belum membicarakan soal siapa presiden dan wakil presiden. Tapi di internal Partai Gerindra sudah memutuskan dalam rapat pimpinan nasional bahwa yang akan menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Gerindra adalah Haji Prabowo Subianto. Tidak ada yang lain. Karena itu adalah keputusan rapat pimpinan nasional. Nah, soal nanti, seperti kemarin kita sudah berkoalisi dengan di tingkat partai politik dengan PKB. Partai Kebangkitan Bangsa, Ya. itu bagi kami, itu bagian dari kesepakatan-kesepakatan yang telah kita jalin dengan partai politik, dengan berbagai macam partai politik. Ada beberapa partai politik lagi yang kita terus menjalin komunikasi dengan mereka untuk menghadapi pemilu 2024. Oke, baik. Kalau gitu kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, dengan 2 kali kunjungan Bu Puan ini ya, ketemu dengan Pak Prabowo maksudnya, akankah akan ada poros baru nih yang terbentuk? Kalau kalau PDI bergabung dengan Gerindra, bukan poros baru terbentuk, tapi justru satu poros bisa hilang. Ya, poros merger koalisi, begitu ya? Iya, poros koalisi itu kan bisa jadi 4 dengan syarat PDI maju sendiri atau PDI paling berkoalisi dengan P3. Nah, kalau PDI berkoalisi dengan Gerindra, maka tidak mungkin terbentuk lebih dari 3 poros, Mas. Jadi itu yang mungkin. Jadi kalau kita lihat konfigurasi perolehan suara maupun perolehan kursi partai-partai di DPR, maka kita hanya bisa membayangkan ada 2 sampai 4 poros untuk koalisi Pilpres itu. Boleh Anda elaborasi sedikit bagaimana siapa dengan siapa begitu? Ya, siapa dengan siapanya itu nggak bisa, belum bisa. Belum bisa, seperti kata yang empunya koalisi aja belum bisa kan. Bang Saleh tadi kan. Kenapa? Karena gini, Mas, ada banyak variabel yang terlalu cair di pemilu 2024 ini. Di pemilu berbeda dengan pemilu 2009, 2014 dan 2019. Variabel-variabel pembentuk koalisi Pilpres ya di 2024 ini terlalu cair. Hanya satu yang nggak cair variabelnya, yaitu ambang batas syarat pencalonan presiden. Cuma satu itu aja yang udah pasti. Nah, koalisi Pilpres itu akan terbentuk kalau memiliki 2 unsur sekaligus. 1, kecukupan ambang batas pencalonan presiden, 20% kursi di DPR. 2, sudah ada capres-cawapresnya. Sekarang itu sudah ada 3 kemungkinan koalisi kan, yaitu poros PDIP,
poros Gerindra sama PKB, dan poros KIB. Tapi tidak ada satupun dari 3 bakal koalisi ini atau bakal poros ini yang sudah punya pasangan calon, capres-cawapres sekaligus. Belum ada. Karena itu, kita belum siapapun analis, kalau berdasarkan fakta-fakta itu, belum bisa menilai koalisi siapa akan dengan siapa, gitu. Tetapi kalau kita bicara apakah koalisi Gerindra sama PKB bisa langgeng? Bisa. Apakah mungkin berubah? Mungkin juga. Sama tadi pertanyaannya, apakah pertemuan Mbak Puan dengan Pak Prabowo itu mengindikasikan kemungkinan koalisi Pak Prabowo dengan Mbak Puan atau PDIP dengan Gerindra? Sangat mungkin. Kalau Gerindra sama PDIP itu kan punya banyak alasan sebetulnya untuk berkoalisi. Ya kan, satu, tidak ada problem hubungan komunikasi antara pimpinannya, Pak Prabowo dengan Bu Mega, Pak Prabowo dengan Mbak Puan, kan nggak ada problem tuh. Yeah. Yang kedua, mereka punya sejarah historis, pernah berkoalisi di tahun 2009. Yang ketiga, tidak ada problem hubungan antar organisasi. Misalnya ada perbedaan ideologis atau platform yang terlalu tajam antara Gerindra sama PDIP. Nggak ada kan? Jadi ini kemungkinan besarnya ada tapi ya? Melihat semua... Koalisinya. Iya, tapi begini. Koalisi itu tadi kan unsurnya ada 2. Hitung-hitungan jumlah kecukupan kursi partai. Yang kedua, siapa pasangan capres-cawapresnya. Nah, di sini yang belum selesai. Pasangan capres-cawapres itu banyak hitung-hitungannya. Belum lagi bila dihubungkan dengan koalisi yang sudah terbentuk yaitu Gerindra dan PKB begitu. Sudah pasti harus ada perbincangan antara Gerindra dengan PKB jika memang nanti PDIP masuk begitu kurang lebih ya. Iya pasti dong. Hitung-hitungannya harus di situ ya. Pasti misalnya kalau sekarang misalnya ya antara Gerindra PKB, pertanyaan capresnya mungkin udah jelas yaitu Pak Prabowo, ya kan? Tapi kan yang belum jelas adalah cawapres. Untuk cawapres pertanyaan berikutnya, apakah cawapresnya dari internal koalisi atau bisa dari luar? Ya kan? Nah, itu dia. Itu yang justru kita ingin bahas di segmen selanjutnya. Masih bersama dengan Mas Jayadi dan juga nanti dengan Bang Saleh. Tapi usai jeda berikut ini Bapak-Bapak, kita jeda dulu ya. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog kami masih seputar siapa nanti ini capres-cawapres yang disimulasikan, yang kurang lebih akan banyak mengambil suara rakyat pada hari ini hitungannya. Artinya kalau jika pemilu dilakukan pada hari ini. Sesaat lagi, usai jeda berikut.